Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita semua. Sholawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Jalpa Nabilah dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas matkul Ilmu Ekonomi Syariah. Dan di sini saya mengambil ceramah yang berjudul Berinvestasi Syariah di Masa Depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ayat di atas merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan urusan muamalah yang wajib dijaga oleh setiap umat manusia. Perintah tersebut adalah perintah tidak diperbolehkannya meninggalkan generasi yang lemah. Dalam konteks ayat ini adalah lemah secara ekonomi. Artinya, ajaran Islam sangat menghendak umatnya untuk kuat dari berbagai aspek, termasuk diantaranya adalah kuat secara ekonomi. Dan selanjutnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan keinginan seseorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu dalam kondisi sakit keras dan hendak berwasiat untuk menghibahkan seluruh hartanya guna kemaslahatan umat. Namun ditolak oleh Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan dalam kitab Shahihan sebagai berikut. Ya, ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Sa'ad ibnu Abu Waqqas dalam rangka menjenguknya, maka Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku kecualinya seseorang anak perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak boleh." Sa'ad bertanya, "Bagaimana kalau dengan separohnya?" Rasulullah SAW menjawab, Jangan. Sa'ad bertanya, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Rasulullah SAW menjawab, "Sepertiganya sudah cukup banyak." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang-orang." Menarik untuk dicermati sesama dan keterangan di atas bahwa hadis di atas menegaskan tentang pentingnya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dalam kasus sahabat saat tersebut di atas, Rasulullah SAW tidak menghendaki anak keturunan Sa'ad lemah secara ekonomi dan tidak membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan dengan meminta belas kasihan kepada orang lain. Mapan secara ekonomi memang sangat penting, terlebih perjuang dan dakwah. Islam saat ini membutuhkan sumber-sumber perdanaan yang harus kuat, seperti halalnya perjuangan Rasulullah yang didukung oleh kekuatan ekonomi istrinya Siti Khadijah, didukung pula oleh kekuatan ekonomi para sahabatnya, sehingga ajaran dan dakwah Islam tersebut luas
dan merata ke seluruh penjuru dunia. Hakikatnya, harta merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia yang menggenggamnya saat ini hanya kebetulan mendapatkan amanah untuk mengelola dan mengembangkan secara baik. Pengelolaan harta yang baik akan mendatangkan kebahagiaan di masa depan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah. Sebelum lahirnya teori-teori investasi dari para ekonomi barat, sebenarnya Al-Quran telah memberikan contoh melalui kisah Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf ayat 46 sampai 49 yang berbunyi, setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur." Quran surat Yusuf ayat 46 sampai 49. Ada pelajaran menarik yang dapat diambil dari ayat di atas. Salah satunya adalah berkaitan dengan konsumsi dan investasi. Ayat ini mengajarkan untuk tidak menghabiskan secara radikal kekayaan yang kita miliki saat ini. Ada aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu berinvestasi harta yang dimiliki saat ini hendaklah ditangguhkan pemanfaatannya, yang kemudian dapat dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan investasi. Investasi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh masyarakat agar dapat mengontrol pendapatan. Artinya, dengan berinvestasi berarti masyarakat dapat belajar mengembangkan hartanya agar lebih produktif walaupun dengan jumlah yang terbatas. Ibarat kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dahulu masyarakat ketika ingin mengamankan aset berupa uang dengan menyimpan di bawah bantal, atau paling mewah dengan memasukkan ke dalam celengan. Secara kasat mata uang akan tetap aman, namun tidak berkembang, maka uang akan mendatangkan keuntungan jika disimpan dalam kegiatan produktif, yaitu diinvestasikan pada sektor-sektor produktif. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk mengembangkan harta atau uang dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, seperti membungakan uang dengan sistem rentenir, alih-alih mendatangkan keuntungan dan mengembangkan harta, tapi ternyata malah mengundang ajab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Begitu pentingnya berinvestasi bagi siapapun. Umat Islam harus mampu merancang masa depan secara terencana, baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Awal mula Bank Syariah hadir yakni sejak disahkannya PT Bank Muamalat Indonesia atau disingkat BMI yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 atau telah berdiri sekitar 32 tahun yang lalu. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah terus berupaya memperluas pasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor ini. Indonesia masih menduduki peringkat keempat seperti tahun sebelumnya pada The Global Islamic Economy Indicator dalam Stage of the Global Islamic Economy atau disingkat SGIE report tahun 2022 yang diluncurkan oleh Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, menciptakan bangsa pasar yang besar untuk ekonomi syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, sektor keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah semakin populer dan banyak diminati. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN dan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah,
mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar. Potensi ini terutama dipilih oleh jumlah populasi muslim yang besar di Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 18 juta penduduk pada tahun 2025. Meninjau hal tersebut, di tahun 2024, prospek ekonomi syariah di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang. Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global dan upaya untuk memperkuat infrastruktur dan peraturan yang mendukung sektor ini akan menjadi pendorong pertumbuhan yang kuat. Kesiapan pemerintah untuk mendorong inovasi dan investasi dalam sektor ekonomi syariah juga akan berperan penting dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah di Indonesia. Pengembangan ekonomi syariah telah menjadi topik yang semakin penting dan menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara umum. Namun, seperti halnya setiap industri ekonomi syariah juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat berkembang secara maksimal. Dalam hal ini, kita akan membahas beberapa peluang dan tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah. Peluang dalam pengembangan ekonomi syariah. Di sini terdapat potensi pasar yang besar. Salah satu peluang besar dalam pengembangan ekonomi syariah adalah potensi pasar yang besar. Populasi muslim di seluruh dunia mencapai lebih dari 1,6 miliar orang dan pasar ekonomi syariah mencakup berbagai sektor mulai dari perbankan dan keuangan hingga pariwisata dan makanan halal. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan untuk produk dan jasa syariah telah meningkatkan secara signifikan terutama dari negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih seimbang, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur yang terus meningkat. Pengembangan ekonomi syariah tidak dapat terjadi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Beberapa negara telah berinvestasi dalam membangun infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah seperti pasar modal syariah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pengembangan ekonomi syariah. Semakin berkembangnya infrastruktur tersebut, semakin pula besar pengembangan peluang bagi industri ekonomi syariah untuk berkembang. Masa depan yang baik membutuhkan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dari sekarang, yaitu dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal untuk mempersiapkan jika terjadi satu kejadian yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Mengenai makna ayat ini, Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan, evaluasilah diri kalian sebelum amal perbuatan kalian dihitung. Periksalah amal perbuatan yang kalian simpan untuk diri kalian demi hari di mana kalian akan kembalikan dan diperlihatkan kepada Tuhan kalian. Esensi ayat tersebut sebenarnya terletak pada seberapa kuat perencanaan yang akan dipersiapkan untuk masa depan. Segala apa yang akan telah dipersiapkan harus dikalkulasi, diperhitungkan secara detail maslahat dan madorotnya. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang besar. Namun, tidak maslahat saat ini. Produk investasi syariah terdiri dari saham syariah, obligasi syariah, reksa syariah, dan tabungan syariah. Prinsipnya memilih instrumen investasi syariah sama saja dengan instrumen konvensional. Masyarakat tentu perlu tahu terlebih dulu mengenai tujuan berinvestasi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan paham mengenai konsep berbisnis dalam syariah. Salah satunya mempelajari kriteria investasi syariah melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mudah diakses. Tujuan berinvestasi itu sendiri sebenarnya adalah pengelolaan keuangan secara lebih terencana. Di samping motivasi untuk mendapatkan keuntungan, tentu kita tidak boleh
menapikan aspek keberkahan dalam setiap investasi, sebab tidak sedikit orang yang berlimpah harta namun keberkahannya kurang. Maka cara kita berinvestasi adalah harus dengan cara yang baik, dari sumber yang baik, dan dengan tujuan yang baik, sehingga insya Allah masa depan kita akan terjaga, terutama generasi keturunan yang insya Allah akan tumbuh dalam lingkungan yang selalu diberkahi dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.